yang paling berkesan bagi saya adalah tentang hakikat manusia dalam pendidikan, yaitu di mana manusia sebagai pendidik dan sekaligus orang yang dididik. Hal tersebut menyatakan bahwa manusia itu tidak pernah berhenti belajar dan perlu adanya peran guru untuk membimbing dan memberi contoh. Dari sinilah konsep tujuan pendidikan ada, bukan hanya untuk memindahkan ilmu dan mengejar nilai saja, tapi pendidikan bertujuan untuk menjadi pelajaran nyata bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi dalam diri mereka. Salah satu kegiatan pembelajaran yang menurut saya efektif dan paling berdampak selama pembelajaran mata kuliah landasan pendidikan itu adalah dengan adanya diskusi terbuka antara dosen dan juga mahasiswa. Di sini kita dapat saling berbagi pandangan, argumen, dan pendapat mengenai suatu isu ataupun konsep pada pembelajaran landasan pendidikan. Selain itu, melakukan studi kasus tentang permasalahan pendidikan di Indonesia juga menarik bagi saya dan dapat membuat kita sebagai mahasiswa dapat lebih sadar tentang persoalan pendidikan di kehidupan nyata. Mata kuliah landasan pendidikan mengubah cara pandang saya mengenai dunia pendidikan, terutama tentang profesi guru. Saya sekarang menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada murid, tapi menjadi guru itu memerlukan adanya hati yang tulus yang ikut dalam proses pengajaran. Menjadi pendidik harus memiliki tanggung jawab moral dan dedikasi yang kuat dalam membimbing dan menciptakan lingkungan belajar yang bermakna bagi murid-muridnya. Pendidikan yang ideal di Indonesia menurut saya adalah pendidikan yang adil, inklusif, dan relevan. Artinya, semua anak dari latar belakang manapun punya kesempatan belajar yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Materi pelajaran yang diberikan juga harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan ideal menurut saya itu bukanlah pendidikan yang hanya berfokus pada angka di atas kertas, tapi pada pengalaman belajar yang bermakna dan kemampuan nyata yang dimiliki anak murid. Ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Negeri 7 Alasa, Kabupaten Nias Utara. Hingga kini mereka masih belajar di ruang kelas yang berlantai tanah dan beratap rumbia. Di sejumlah siswa di ND Nusa Tenggara Timur harus belajar di sekolah dengan fasilitas yang minim. Tak hanya karena lokasi yang terpencil di pedalaman, para siswa juga harus belajar di ruang kelas yang tidak layak. Salah satu tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia adalah kesenjangan akses pendidikan antara sekolah di wilayah kota dan daerah terpencil. Contohnya, di beberapa wilayah Indonesia bagian timur, di sana masih ada dan masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Akses internetnya sangat terbatas, bahkan buku pelajaran pun tidak memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan yang adil dan merata masih belum benar-benar terwujud. Masalah ini jelas perlu mendapat perhatian serius agar semua anak memiliki kesempatan belajar yang setara. Perubahan-perubahan yang saya harapkan terjadi di sekolah yaitu harapannya sekolah dapat menjadi ruang belajar yang inklusif, aman, dan nyaman. Kurikulum yang diterapkan juga dapat dibuat menjadi lebih fleksibel dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, tidak kaku dan hanya mengejar nilai saja. Pendidikan juga perlu melibatkan peran orang tua, lingkungan sekitar, dan teknologi yang tepat. Nah, sebagai calon guru masa depan, saya ingin memegang prinsip untuk menjadi pendidik yang humanis, inklusif, beretika, dan peduli pada keadilan. Saya ingin melihat siswa sebagai individu yang unik dan memiliki bakatnya masing-masing. Saya ingin menjadi guru yang menggali dan mengembangkan bakat anak murid supaya mereka dapat menemukan tujuan hidup mereka masing-masing dan meraih cita-cita mereka setinggi mungkin. Dari sisi keterampilan, saya ingin menguasai cara mengajar yang relevan dengan perkembangan zaman sekarang, seperti pedagogi
pedagogi modern, literasi digital, dan pembelajaran yang dapat menyesuaikan kebutuhan tiap siswa. Saya juga ingin terbiasa untuk bisa merefleksi, mengevaluasi cara mengajar agar bisa terus lebih baik lagi ke depannya. Di sekolah dan di masyarakat, saya ingin berperan sebagai guru yang menjadi agen perubahan dengan hadir sebagai fasilitator yang mendampingi proses belajar dan motivator yang memberi dorongan positif dalam pembentukan karakter peserta didik. Nah, untuk mewujudkannya, langkah nyata yang ingin saya lakukan adalah dengan rajin membaca dan juga belajar dari berbagai literatur pendidikan ataupun sumber-sumber lainnya, dan juga serius dalam praktik lapangan dan kegiatan-kegiatan mengajar lainnya. Baik, sekiranya cukup untuk video reflektif mata kuliah landasan pendidikan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Hikmah atas bimbingannya dan juga ilmu yang diberikan kepada saya selama 1 semester ini dalam perkuliahan landasan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.